Haleluya, shalom. Ya saudara, saya sangat sukacita, senang sekali saudara selalu datang di Cirebon ini. Ya, terima kasih untuk hospitality-nya, untuk Bapak Gembala Ibu, luar biasa. Boleh menikmati anugerah yang kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, dan biarlah Bapak Ibu anugerah dan kebaikan Tuhan ya terus mengalir atas gereja ini dan juga untuk setiap kita yang ada hari ini. Amin. Dan juga seluruh jemaat yang ada di GBI Cirebon. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya akan kasih judul saudara tentang Life in Miracle. Ya, sebuah keajaiban boleh begitu ya, atau mujizat ya di dalam setiap hidup kita, dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan kita tahu saudara semua kita pasti menginginkan ya, apalagi sebuah perjalanan yang jujur yang kita hadapi, yang kita lewati saudara, karena kalau kita butuh miracle, kita butuh keajaiban dalam kehidupan kita. Dan saya tahu itu selalu ada di dalam Kristus buat kita. Amin. Nah, selalu tersedia saudara bagi kita. Ya, jadi saudara, Allah yang kita sembah sebenarnya Allah yang luar biasa, ya, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Ya, itu bukan kata orang, ya, bukan apa yang kita baca saja. Bukan apa hanya kita dengar, tetapi betul-betul dialah pribadi saudara yang sanggup melakukan apa saja. Amin. Dalam kehidupan kita, sesulit apapun dalam hidup kita, tertutup sebesar apapun saudara ya, tembok di depan kita setinggi apapun, setebal apapun, sekuat palang besi, palang pintu besi, kata Alkitab saudara, juga bersama dengan Tuhan kita bisa menerobos semuanya. Nah itulah Allah yang kita punya. Nah itulah Allah yang kita sembah saudara. Itulah Allah yang kita miliki dalam kehidupan kita. Nah saudara, saya tidak sih mencari kasih trik atau bagaimana, tetapi lebih santai saudara. Ya, saya ingin membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih ya, dalam kehidupan kita, memahami cara berpikir Tuhan ya. Kita boleh terus bersama dengan Tuhan apa yang diinginkannya ya dalam hidup kita. Dan saya percaya saudara, kalau ini kita lakukan, engkau tidak akan pernah kehilangan, engkau tidak akan pernah kekurangan mujizat dalam hidupmu. Amin. Ya, karena mujizat ini ya, keajaiban ini saudara kan kita butuhkan dalam seluruh aspek hidup kita. Bukan cuma masalah uang, segi kehidupan, seluruh aspek kehidupan kita butuh namanya miracle. Amin. Kita butuh mujizat. Nah hari ini saudara, saya akan bawa kita untuk belajar bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ayat ini, sudah baca. Mungkin sudah pernah dikhotbahkan juga oleh para pendeta saudara. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama tentang satu pribadi. Ya boleh dikatakan satu keluarga ini saudara. Memang dia bukan satu tokoh atau satu keluarga yang maksudnya diulang-ulang diceritakan saudara dalam Alkitab ya, beda dengan Abraham, Musa, Daud ya saudara ya, nabi-nabi Tuhan yang besar, hakim-hakim yang luar biasa ya saudara. Cuma boleh dikata sepintas lah di dalam Alkitab diceritakan saudara tentang keluarga ini ya. Tetapi saudara, hidup mereka memberikan sebuah inspirasi ya, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan ya, bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan di dalam kekristenan, di dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus. Dan kalau kita belajar saudara dari sebuah kisah kehidupan keluarga ini, maka kita akan berjalan di dalam life in miracle ya. Saya percaya ada banyak keajaiban ya, bahkan banyak mujizat saudara bisa terjadi dalam hidup kita ya, dalam perjalanan apalagi masa-masa yang akan datang ya, di masa yang sangat sukar sulit saudara ya, prediksi-prediksi ekonomi dunia saudara ya, banyak perusahaan-perusahaan bos-bos yang sedang khawatir saudara, banyak hal sedang di depan kita ya, sebuah intimidasi, sebuah ketakutan, boleh masa gelap seperti itu. Tapi saudara, bagi kita yang berjalan dengan Tuhan, kita tidak perlu takut, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Allah yang luar biasa. Saudara pernah renungkankah, pernah bayangkankah bagaimana waktu Allah membelah laut Teberau? Bagaimana saudara Tuhan ya membuka sungai Yordan untuk orang Israel bisa berjalan saudara dengan luar biasa. Saudara pernah bayangkankah Tuhan memberikan mana saudara kepada orang Israel, memberi makan mereka ya. Dia siapkan daging ketika mereka butuh. Bahkan Alkitab berkata kasut mereka tidak pernah rusak selama 40 tahun. Nah itu perjalanan yang luar biasa ya. Waktu mereka butuh minum, Tuhan cuma suruh perintahkan saudara ya Musa untuk ya membawa tongkatnya memukul batu dan keluar air.
Dan saya tahu sebuah perjalanan itu saudara ya memberikan kita sebuah catatan penting bahwa Allah yang dimiliki oleh nenek-nenek moyang kita ya, bapak-bapak leluhur kita saudara di dalam Alkitab dan sampai hari ini saya tahu Allah yang sama tidak pernah berubah. Amin. Allah yang kita miliki, Allah yang kita punya, Allah yang saudara cari setiap hari. Dan Allah yang kita cari di tempat ini hari ini. Kita memuji menyembah Dia. Allah yang sama. Tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sama-sama kita akan belajar. Mari saudara kita buka dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ya, sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan juga Ibu dan semua rekan sepengerja yang ada di GBI Cirebon untuk semua kemurahan dan kebaikan hatinya, untuk hospitality-nya yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar ya. Sekali lagi saya bilang bukan sebuah toko yang terlalu ternama ya, terkenal, tapi bisa memberikan kita sebuah inspirasi kehidupan. Nah, 2 Raja-Raja pasal yang keempat saudara, ayatnya yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-37. Nah saudara memang cukup panjang kalau kita baca. Tetapi izinkan saya membaca mungkin satu demi satu. Ya mungkin tidak semua ayat ini saya akan bagikan atau bacakan kepada kita. Nah saudara di sana dikatakan judulnya saudara tentang perempuan Sunem dengan anaknya. Nah saudara kisah ini menarik ya. Ya memang perempuan Sunem ini saudara tidak jelas. Saya coba cari tahu siapa sih namanya perempuan Sunem ini saudara ya. Cuma memang disebutkan dia adalah perempuan Sunem ya, salah satu wilayah yang ada di Israel saudara ya. Tempat biasa Elisa melintasi kota itu. Nah namanya Sunem atau kota Sunem. Nah perempuan ini saudara tinggal di Sunem ya. Jadi memang tidak dijelaskan siapa namanya, tapi cuma disebutkan secara garis besar perempuan Sunem. Nah sama dengan perempuan Cirebon. Ya saya tidak tahu nama saudara tapi perempuan Cirebon. Ya, kan begitu ya, perempuan Bandung. Ya. Kalau saya tempat pelayanan Ciparai, perempuan Ciparai. Ya. Sahana minat, tanya ho, ya, bahasa Jerman namanya. Tapi garis besarnya dia tinggal di Sunem perempuan ini. Nah kita akan belajar ayat 8, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi catatan memberikan kita saudara kejelasan perempuan Sunem ini tinggal di kota Sunem. Dan dia sangat kaya, orang yang kaya. Berarti orang yang dihormati, orang yang dipandang, minimal saudara orang kota Sunem saudara kenal. Biasanya kalau satu daerah saudara, orang yang terkenal, orang kaya pasti mudah untuk dikenal. Ya kan begitu ya. Ini perempuan Sunem ini saudara, suaminya saudara sangat kaya sekali. Jadi setiap kali Elisa ya saudara pergi pelayanan di kota-kota di sekitar Israel, dia selalu pasti lewat di kota Sunem. Ya, dan selalu singgah di tempat itu saudara, di tempat perempuan itu. Ya. Yang dikatakan di ayat 8 tadi saudara, dia selalu mengundang makan, dia kasih saudara jamuan yang terbaik dia layani yang namanya Elisa. Dan saudara catatan saya juga tidak ngerti apakah perempuan Sunem ini punya rumah makan, tidak dijelaskan. Tetapi setiap kali karena ayat 8 ini menjelaskan berapa kali saja ya Elisa datang selalu saudara singgah di rumah perempuan ini. Dan perempuan ini selalu melakukan yang terbaik. Dia selalu melakukan dengan ketulusan hatinya. Makanya saya tadi saudara, ya ketulusan hati kita itu akan membawa life in miracle dalam hidup kita. Amin. Ketulusan hati kita. Saya akan melihat nanti bagaimana saudara ketulusan hati seseorang itu bisa menggerakkan surga, menggerakkan hati Allah dengan begitu luar biasa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah saya tahu saudara sebuah catatan memang tidak dijelaskan, tidak diceritakan di sana saudara. Ya, bahwa saudara perempuan Sunem ini orang yang tulus hati. Tapi dengan sikapnya, dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan saudara. Kita sudah bisa menyimpulkan saudara bahwa perempuan Sunem ini adalah orang yang tulus hati.
Karena berapa kali saja saudara, dia selalu melayani ketika Elisa melewati kota Sunem. Ayat 9 berkata begini, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baru satu waktu saudara dia mengerti ternyata yang sering kita layani, yang sering kita kasih makan itu adalah abdi Allah. Seorang hamba Tuhan. Ya sebelumnya saudara dia tidak pernah tahu. Dia tidak ngerti siapa Elisa. Nah inilah catatan yang memberikan kepada kita bahwa perempuan Sunem ini suaminya adalah orang yang sangat tulus hati. Amin. Kita kadang-kala kan saudara melakukan ya dalam hidup kita kan lihat-lihat dulu, tanya-tanya dulu, pertimbangan dulu. Nah saudara perempuan Sunem ini saudara dia melakukan tanpa mengetahui siapa Elisa. Nanti baru di kemudian hari dia mengerti saudara bahwa Elisa adalah abdi Allah. Dia kasih tahu suaminya, baru saya ngerti. Selama ini tahu dia itu abdi Allah yang singgah sama kita saudara. Tahu apa yang dia lakukan? Waktu dia mengerti, dia tahu saudara, dia melakukan lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Makanya di ayat yang 10 saudara dikatakan begini, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ini yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini dan juga suaminya. Ya. Dia melakukan saudara lebih lagi dari sebelumnya. Dia mengerjakan sesuatu saudara lebih dari apa yang dia sudah sekerjakan. Waktu dia tidak tahu, apalagi ketika dia tahu bahwa dia adalah abdi Allah. Dia melakukan jauh lebih baik. Dia melakukan jauh lebih tulus lagi. Melakukan segala sesuatu lebih excellent dalam hidupnya. Ini catatan yang diberikan oleh Alkitab. Nah saudara tahu kehidupan perempuan Sunem ini membawa dia di dalam sebuah miracle dan keajaiban-keajaiban dalam perjalanan hidup mereka. Singkat cerita saudara. Ya, singkat cerita ketika saudara ya, Elisa merasa mungkin tidak enak hati. Merasa ini perempuan sudah luar biasa. Keluarga ini sudah luar biasa. Mereka melakukan segala sesuatu dengan hati mereka yang luar biasa. Dia mungkin merasa tidak enak. Aduh ini gimana ya. Apa yang saya harus lakukan kepada perempuan Sunem ini. Kita lompat ayat 13 dia berkata. Elisa telah berkata kepada Gehasi. Gehasi ini bujangnya. Ya. Cobalah katakan kepadanya sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah. Seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara. Saudara ya. Elisa bisa saja saudara menjadi backingan bagi perempuan Sunem ini untuk semua kepentingan bisnisnya saudara. Dia bisa sampaikan kepada raja. Dia bisa sampaikan sebuah keamanan misalnya pengawal pribadi saudara mungkin. Elisa bisa lakukan itu. Tapi ketika dia bertanya kepada Gehasi, coba tanya, cari tahu sih. Apa yang dibutuhkan oleh perempuan ini untuk mungkin membalas kebaikannya. Saudara tahu, perempuan Sunem cuma bilang begini. Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Ditawarkan saudara ya oleh Elisa. Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Nah ngomong apa-apa. Dia tidak bicara apa-apa saudara ya. Kadang-kala kita berbuat baik ada sesuatu mungkin alasan. Ada sesuatu yang kita ingin capai. Ada sesuatu yang kita ingin dapatkan dalam kehidupan kita. Itu manusiawi saudara. Tapi kita belajar dari keluarga ini. Bagaimana mereka melakukannya saudara. Dengan ketulusan hati yang luar biasa. Nah demikian juga Bapak Ibu kita. Siang hari ini. Allah rindu. Kita memiliki hati yang sama. Bahwa kita melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Itu dengan ketulusan hati. Amin. Dan itu yang akan membawa life in miracle.
dalam hidup kita. Saudara, perempuan ini tidak minta apa-apa kepada Elisa waktu ditawarkan. Apakah saya harus perkenalkan dengan raja atau kamu butuh pengawal untuk usahamu? Dia tidak lakukan, saudara. Cuma dia bilang, aku hidup dengan kaumku. Aku tinggal dengan kaumku di kota ini. Cuma itu saja, istilahnya nggak nyambung. Pertanyaan apa, jawab apa, saudara. Nggak nyambung, saudara. Tetapi saudara, Elisa tidak enak hati. Ya, dia cepat, dia ingin tetap melakukan sesuatu kepada perempuan ini. Ya, mungkin perempuan ini tidak butuh uang, saudara ya. Karena kita mencatat dia orang kaya. Mungkin bisnisnya banyak sekali, orang luar. Mungkin dia sudah nggak butuh apa-apa. Ya, mungkin dia berpikir begitu, saudara. Dia mungkin tidak butuh apa-apa. Tetapi ketika itu Gehazi ngomong kepada Elisa, Elisa, mereka nggak punya momongan, nggak punya anak. Saya tahu persis, saudara, alasan perempuan ini untuk tidak minta anak. Karena apa? Alkitab mencatat, saudara, perempuan ini sudah tua. Suaminya pun sudah tua. Kalaupun mereka minta anak, saudara, mungkin secara logika itu tidak akan bisa. Secara kedokteran mau cari dari sudut mana saja sudah tidak bisa, saudara. Perempuan ini sudah menopause, saudara, ya, dan juga suaminya sudah sangat tua. Ya, saudara, Gehazi, saudara, ngomong kepada Elisa, dia butuh anak. Ya, mereka nggak punya anak. Tetapi saya tahu betul, saudara, bahwa saudara perempuan ini memahami betul. Kalau dia pun minta, mungkin permintaan itu terlalu sulit untuk dikerjakan dan dilakukan. Ayat 14 bilang begini, kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, jangan berdusta kepada hambamu ini. Nah, kita bisa menilai ya sebuah catatan, sebuah pengharapan yang tidak mungkin, saudara. Makanya saya mengambil kesimpulan, saudara, bahwa perempuan Sunan ini bukannya tidak ingin punya anak, tetapi permintaannya mungkin terlalu sulit untuk dikerjakan oleh Elisa. Itu dalam pikiran dia. Karena dia berkata waktu Elisa bilang, tahun ini juga nanti waktu aku kembali engkau sudah menggendong anak. Dia bilang, jangan berdusta. Ini dia sedang, jangan begitulah, jangan berikan saya PHP lah ya. Ya, harapan-harapan palsu janganlah. Ya, mungkin dia sambil cerita kepada Elisa, janganlah memberikan saya sebuah janji yang tidak mungkin bisa direalisasikan. Tetapi saudara, dengarkan saya baik-baik. Alkitab mencatat, waktu Elisa datang dalam tahun yang sama, perempuan ini telah menggendong anak. Saudara tahu, ketulusan hati kita kepada Tuhan akan bisa membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan setiap jalan-jalan yang tertutup, saudara, Tuhan mampu buka dalam hidup kita. Waktu kita hidup dalam ketulusan kepada Allah. Amin. Makanya saya kasih judul Life in the Miracle. Mungkin sesuatu yang tidak mungkin kita bisa raih. Sesuatu yang tidak mungkin bisa kita dapatkan. Sesuatu yang mungkin bagi kita terlalu susah untuk kita kerjakan, untuk kita tembus. Dengarkan saya, hatimu yang tulus kepada Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi mungkin dalam hidup kita. Ini sama yang saya alami. Saudara, saya berpikir dulu, saya cuma tahu, saya cuma baca. Bahkan saya persiapkan khotbah, saudara, belajar Alkitab bukan untuk betul memahami Allah. Mungkin saya harus bangun, saudara, membaca Alkitab, kemudian belajar bagaimana cara berkhotbah, merangkai kata-kata. Cuma satu, saudara, kenapa cicilan saya bulan depan harus dibayar? Saya pelayanan mungkin di sana, saudara, tapi pikiran saya bukan untuk melayani Allah. Itu saya alami. Saya lakukan segala sesuatu tapi tanpa ketulusan di hadapan Tuhan. Nah, saya rasanya, saudara, bagi Tuhan,
Sangat gampang Tuhan membuka pintu-pintu bagi kita. Amin. Dia Allah kita yang tidak terbatas. Saya dibentuk Tuhan hampir 3-4 tahun ini. Saudara tahu. Saya diproses untuk memahami cara berpikir Tuhan yang benar. Saya memiliki hati yang benar, sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Saya mulai mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya kembali bergairah dengan Tuhan. Sudah tahu, saya kembali mencintai Tuhan betul dengan rasa hormat dan kagum. Sama seperti sejak awal saya kenal Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau jatuh cinta. Saya cuma inginkan Tuhan. Saudara tahu, dengan sangat mudah Tuhan membuka jalan bagi kita. Saudara, saya selalu bilang, mungkin ada beberapa hamba Tuhan, gembala di tempat ini. Mungkin pelayanan saya tidak terlalu besar. Cuma di tempat yang sangat kecil, saudara. Yang saya susah waktu kami di demo sana sini, kami sudah pakai hotel, pakai semuanya sudah terlalu sulit. Karena itu tadi. Ini saya bicara diri saya. Saya bicara. Karena Tuhan mengenal hati kita. Amin. Tidak ada yang tersembunyi sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita boleh, saudara, tampil baik. Tapi belum tentu hati kita. Tuhan yang tahu kita. Saya mengubah semuanya. Pola berpikir saya, cara berpikir saya. Saya pelayanan seperti orang Israel, saudara. Ya. Karena kalau saudara Minggu saya keluarin kasur. Ya. Kemudian saudara Senin masuk lagi. Minggu begitu, saudara. Sampai saya sering berkata kepada anak saya. Nak, tolong bilang Tuhan loh. Sudah cukuplah Tuhan. Ya. Saudara, kenapa? Karena kesiapan hati saya. Ketulusan hati saya. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dengarkan saya baik, saudara. Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Cuma kadang-kadang kesiapan hati kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau ingin bentuk lewat semua peristiwa dalam hidup kita, saudara. Dan saya tahu life ini miracle terlalu mudah untuk Tuhan. Terlalu mudah untuk Tuhan. Jadi cerita waktu Tuhan membelah laut Teberau itu bukan cuma cerita bohong. Itu fakta Alkitab. Waktu Tuhan membawa Israel melewati sungai Yordan, itu fakta Alkitab. Ketika Tuhan menurunkan makan mana dari surga yang belum pernah dialami oleh bangsa-bangsa, itu fakta Alkitab, saudara. Bukan sebuah cerita, tapi fakta Alkitab bahwa Allah adalah Allah yang dapat kita percayai. Amin. Saya dibentuk, saudara. Tidak main-main lagi. Dulu maksudnya dunia, saudara. Sebelah dunia, sebelah surga. Maaf kata, sekalipun saya hamba Tuhan, saudara. Jujur, saudara. Saya mengalami itu. Sampai saya satu waktu, saudara, dibentuk Tuhan. Istri saya masih ingat 3-4 tahun lalu, saudara. Tiba-tiba kejang. Saudara, setiap hari itu. Satu hari, 1 minggu bisa 3-4 kali. Dan kalau kejang, saudara, 1 hari itu bisa 2 kali, 3 kali berulang. Saudara tahu, saya tidak marah sama Tuhan. Saya enggak ngomong, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan loh. Tuhan, saya sudah melayani Engkau. Saya sudah berkhotbah. Nah, saudara, Tuhan, ini Alner. Tuhan, maafkan, saya sadar saya salah, Tuhan. Ubah hidup saya. Ubah cara berpikir saya. Ubah cara pelayanan saya, Tuhan. Saya diproses, Tuhan, sampai saya tidak bisa tidur. Saya jujur, berbulan-bulan tidak bisa tidur. Karena setiap malam, saudara, erakan istri. Kalau sudah begitu, saudara, itu sudah kejang. Dan saya tidak bisa tidur. Benda apapun, saudara, yang bunyi, itu, saudara, langsung saya kaget. Bangun dari tempat tidur. Tanpa saya ngalamin masa-masa terlalu itu menyakitkan. Terlalu sulit. Tapi saya selalu berkata, Tuhan, ini Alner. Saya mau bertobat, Tuhan. Saya mau Tuhan ajar. Tuhan ubah. Makanya ada, saudara, di YouTube saya, ya, di YouTube juga di beberapa tempat. Ada satu judul khotbah saya tentang padang gurun adalah bukti cinta kasih Tuhan. Kadang-kala, saudara, pergumulan hidup masalah, saudara, tahu, bukan untuk menghukum kita. Bukan untuk menghajar kita. Tapi Tuhan ingin menjadikan kita anak-anaknya. Tuhan inginkan satu pribadi
dalam hidup, menemukan itu dalam hidup kita. Dan saudara, ketika saya ngalami proses itu 2 tahun, saya berdoa, saya doakan orang sembuh, saudara. Ya, orang yang kanker waktu besok mau sembuh, orang yang 15 tahun udah punya anak, saya doakan kandungannya minggu depan hamil, saudara. Saya melihat mujizat itu di depan mata saya. Tapi saya sendiri berdoa untuk istri saya nggak terjadi apa-apa tuh. Saya ngalami, saudara, saya berdoa, saya sudah merendahkan diri seperti apa. Sampai satu waktu Tuhan, enggak lagi saya berfokus kepada ini. Tuhan, saya mau mengiring Tuhan saja. Saya mau mata saya tertuju saja kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saya mau berjalan dengan Engkau Tuhan. Dan masalah tadi pelayanan saudara. Saya tidak bisa buat apa-apa karena tempatnya kecil. Dan juga saudara ya sangat sulit untuk berkembang, maju saudara. Sampai satu waktu saya bilang, Tuhan saya sudah siap. Ini Alnar, sudah siap. Saudara tahu waktu hati kita siap. Waktu Tuhan sudah menemukan apa yang Ia inginkan dalam hidup kita. Saya mau bilang begini, masalahmu akan berlalu. Pergumulanmu akan pergi sendiri. Tidak usah kau tolak. Dia akan meninggalkan engkau. Karena apa yang Tuhan cari di sini sudah selesai. Saya bilang Tuhan, Alder ini udah siap. Saya ngomong ke anak saya yang gede, bilang ke Tuhan kita udah siap. Saudara tahu, waktu kami ngomong sudah siap. Dengan jalan yang sangat terbuka saudara. Tuhan dengan mudah memberikan jalannya. Bukan tidak pakai lama saudara. 1 minggu 2 minggu Tuhan bisa aksesoris kita dengan baik. Menjawab semua yang kita perlukan. Saudara tahu. Tiba-tiba hari itu ada yang menelpon Pak Alnar. Butuh tempat ibadah. Pakai ruko saya. Berapa biayanya Pak? Waduh, soalnya saya tahu saudara tempat itu lumayan 1 tahun bisa sampai 50 juta. Nah tempat saya kecil, gereja kecil, keuangan juga belum bisa untuk bisa. Ya saudara, karena saya mandiri sendiri. Tidak bisa kita andalkan pusat. Saudara, saya cuma berdoa. Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang luar biasa bagiku. Saudara, saya tanya gimana Pak masalah pembayarannya. Pak Alner, pakai saja sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pakai saja sampai Tuhan Yesus datang. Karena saya berpikir saudara mau nyewa juga. Saya harus bergumul lagi. Selesai pergumulan yang pertama saudara lalu. Saya pergilah dikasihlah kunci ruko itu saudara. Kemudian saya masuk coba saudara. Karena itu di depan jalan. Aduh ini harus bikin peredam ini. Karena suara bukan dari luar keluar saudara. Bukan dari dalam keluar. Tapi dari luar ke dalam. Bisingnya luar biasa. Kendaraan lalu lalang saudara. Pokoknya gak konsentrasi lah. Inilah pergumulan yang kedua. Saya coba hubungin kawan saya. Ada kenal salah seorang teman di Bandung. Saya bilang, bro tolong kami, bikin kami peredam. Karena dia buat peredam saudara untuk perhotelan, untuk kantor-kantor. Dia punya perusahaan sendiri. Langsung saya bilang, nanti kalau kami punya uang, pokoknya setiap minggu gereja punya persembahan kami langsung kirim. Udah Pak Alner nanti saya kerjakan, siap. Dia kirimlah karyawannya sampai 45 saudara. Dikejarlah sampai lembur saudara dalam 2-3 minggu saudara. Saya tanya saudara karyawannya kira-kira berapa ini kalau misalnya perhitungannya. Kalau dari semua bahan sampai tukang apa semua sampai finishingnya saudara. Itu 650.000 per meternya saudara. Karena 5 lapis saudara. Dia pakai baja ringan. Kemudian gelas full saudara. Habis itu ditutup sama multi. Triplex saudara, habis itu dialas lagi sama busa saudara. Terakhir finishingnya saudara kain. Lumayan oge. Saya hitung saudara. Luasnya berapa? 113 persegi. Berarti kali 650 sabaraha. Ya jangan tanya saya soalnya matematika saya 45 terus. Waktu sekolah saudara ya. Mungkin hampir sekitar 80 sampai 90 juta. Saya bilang Tuhan saya mau dapat dari mana? Tapi saya kerjakan saja. Karena saya tahu dia Bapak yang bertanggung jawab. Setelah saudara hampir 1 bulan pengerjaannya saudara. Yang urusnya saudara, yang pengawasnya. Tanda tangan saudara. Malam itu juga lampu tiba-tiba mati saudara. Kami pakai HP lah saudara untuk tanda tangan. Serah terima saudara penyelesaiannya. Dan tiba-tiba saudara dia bilang begini. Bosnya bilang begini.
Bapak tidak usah bayar, dipersembahkan untuk GBI Miracle Ciparai. Selesai 2 pergumulan saudara, lewat sudah 2 pergumulan. Oh, menyenangkan saya bilang Tuhan. Tapi saudara, tempat sudah bagus, alat musik cuma punya keyboard. Ini harus ada drum, harus ada gitar, harus ada bass, harus ada sound saudara. Cocok. Kalau cuma single keyboard kan gak enak. Tempat yang sudah lumayan bagus, ini menurut saya, ukuran saya. Saudara tahu, saya bilang Tuhan, kalau boleh. Wah, langsung saudara, baru kata boleh. Jam 5 subuh ada salah seorang telepon. Pak Alner saya lihat sudah pindah di ruko. Mungkin dia lihat di sosial media, saya tidak tahu saudara. Bapak butuh apa? Saya bilang kami butuh alat musik. Apa saja Pak? Bass, gitar, sound, dan juga drum. Dia bilang begini, besok pagi atau siang Bapak ambil di alat musik di Bandung. Kami sudah bayarkan semua, tinggal ambil. Alhamdulillah. Pujilah Tuhan, lengkaplah alat musiknya saudara tahu. Lengkap alat musiknya. Saudara jadi memuji menyembah Tuhan juga. Sungguh luar biasa. Lengkap alat musik itu menyenangkan saudara. Anak-anak muda bisa menikmati. Selesailah. Cuma saya bercanda Tuhan, kalau bisa sih. Kan tempat bagus Tuhan. Kalau bisa kursi yang bagus juga Tuhan. Janganlah yang lama. Yang lama ini kan kasihan sudah berpindah-pindah dari Bandung ke Majalaya. Majalaya ke Ciparai saudara. Sudah berapa kali itu kursi berpindah tangan saudara. Ya saudara bisa bayangkan lah ya kalau sudah berpindah berapa tempat ya. Ya bekas Baranangsi yang diambil ke Majalaya. Majalaya ambil ke Ciparai saudara. Ya saya bilang Tuhan boleh enggak? Saudara tahu. Waktu itu saudara ada orang di luar pulau nelpon saya. Saya tidak tahu juga dia lihat di sosial media atau tidak. Alner masih butuh apa? Saya bilang saya butuh kursi. Kira-kira berapa? Sekitar 100. Sama dengan kursi merah ini saudara. Dia bilang begini, saya nyumbang 50 kursi. Dia dengar anaknya saya karena saya dengar di telepon itu waktu ngomong. Itu siapa Pak? Itu siapa? Itu Kak Alner ya? Iya. Kak Alner kenapa Kak Alner? Iya Kak Alner sudah pindah tempat, butuh kursi 100 biji. Papi cuma ngasih 50. Udah dia bilang begini, biar Glenn yang 50-nya sempurna sudah 100 saudara. Saudara tahu life in miracle. Waktu saya mengubah cara hidup saya, cara berpikir saya, melayani Allah dengan ketulusan. Saya berjalan dalam mujizat Allah. Saudara tahu yang lebih membuat saya mujizat yang luar biasa. Dokter bilang tidak ada kesembuhan untuk orang yang epilepsi saudara. Karena belum didapatkan penyebabnya apa saudara. Saudara tahu Tuhan menyembuhkan istri saya dengan sempurna. Tidak pernah kejang lagi. Tidak pernah ngalamin lagi saudara, saya bisa tidur dengan damai sejahtera. Dengan sukacita. Dan saya tahu Allah yang sama yang kita miliki dalam hidup kita. Saudara kenapa? Ini life in miracle. Perempuan ini saudara mungkin tidak minta kepada Elisa. Tapi saudara tahu Tuhan tahu mereka menginginkan anak. Sekalipun di masa tua mereka sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Tapi Tuhan bilang begini. Karena ketulusan hati mereka. Surga tidak bisa menahan kebaikannya. Amin saudara. Tahu? Mereka punya momongan anak. Tapi satu waktu saudara anak ini bertumbuh menjadi besar. Dewasa saudara. Tiba-tiba satu waktu siang itu saudara. Dia pergi ke proyek bapaknya. Karena diceritakan mungkin perkebunan kepada banyak karyawannya. Tiba-tiba anak itu sakit kepala saudara. Jatuh saudara. Dan kemudian bapaknya bilang suruh anak buahnya pulangin ke rumah. Di pangkuan istrinya saudara perempuan Sunem ini. Beberapa jam kemudian saudara anak ini mati. Alkitab mencatat dia mati. Tapi perempuan Sunem ini tidak khawatir. Dia tidak frustrasi saudara. Tapi saudara dia tidak memberitahukan kepada suaminya apa yang terjadi.
Tapi saya tahu dalam pikirannya, aku punya Allah. Aku punya Tuhan yang disembah oleh Elisa. Makanya dia taruh anak itu di atas rumah saudara, sebuah kamar. Dia kunci rapat-rapat. Tidak ada seorang pun yang masuk ke sana saudara. Tapi dia telepon suaminya begini. Siapkan saya bujang dan juga alat transportasi. Saya mau pergi ketemu Elisa. Suaminya nanya, kan belum waktunya. Tidak ada masalah kunjungan. Tidak ada janjian. Siapkan saja. Saudara tahu. Istri juga menjadi bagian yang sangat penting untuk melihat miracle terjadi. Amin. Dia meneduhkan. Dia tidak gambar masalah yang dialami. Tapi dia menaruh harapan dan imannya kepada Tuhan. Dia pergilah saudara ke Israel untuk bertemu dengan yang namanya Elisa. Dari jauh Elisa lihat saudara. Itu perempuan Sunem. Dia suruh lagi Gehazi cepat. Cepat ke sana. Coba cari tahu apa masalahnya perempuan ini. Waktu Gehazi saudara, ya, lihat, dia tanya begini, Gehazi, apa yang terjadi? Karena Elisa bilang begini, selamatkah suaminya? Selamatkah anaknya? Selamatkah dia sendiri? Waktu ditanya begitu sama Gehazi, dia bilang begini, semuanya selamat, baik-baik saja Gehazi. Ngomong kepada Elisa, semuanya baik-baik saja. Saudara tahu? Imannya juga, pengharapannya kepada Tuhan, komitmennya dengan Tuhan untuk mempercayai Allah, saudara, itu luar biasa. Ketika ditanya saudara, aman semua? Aman. Hidup semua? Hidup. Dia yakin dan percaya saudara, karena matanya tertuju kepada Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia menyembah. Saudara tahu, waktu nyampe di sana barulah perempuan Sunem ini ceritakan kepada Elisa. Karena saudara, perkara ini Tuhan tutup dari Elisa. Elisa tidak tahu. Masalah kematian anaknya ini Tuhan tidak perlihatkan. Tuhan tidak memberitahu apa-apa saudara. Tapi kalau hal yang lain Tuhan kasih tahu. Tapi perkara ini, makanya saudara dibilang perempuan Sunem, saya tunggu engkau. Pokoknya kau harus bersama dengan saya. Itu bahasa hari-harinya. Ayo kita lihat anakku. Sampai saudara. Tapi sebelum itu saudara, dia suruh Gehazi bawa tongkat itu. Dia pikir anak ini cuma sakit. Bawa tongkat itu, letakkan di atas tubuh anak itu. Tapi pesannya luar biasa saudara. Dia bilang begini, Elisa bilang begini, kalau engkau ketemu siapapun di jalan yang menyapa engkau apapun, jangan ngomong apa. Cicing. Cicing. Saya mau cari tahu ini masalahnya apa ya, kenapa Elisa bisa berpesan kepada Gehazi. Saudara tahu, saya baru cari tahu maknanya apa. Saudara tahu, kadangkala dunia bisa mempengaruhi iman kita di hadapan Tuhan. Dunia, keadaan, situasi, apapun dalam hidup kita bisa sangat mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan, ketulusan kita kepada Tuhan. Makanya Elisa bilang cicing, pokoknya orang nyapa diam saja. Bukankah kadang-kadang dunia mempengaruhi untuk kita fokus kepada Tuhan? Bukankah kalau masalah mempengaruhi untuk fokus kepada Tuhan, saudara? Sangat. Apalagi situasi yang saya pernah alami. Sangat saya tertuju kepada situasinya, masalahnya, kejangnya istri saya, tempat ibadahnya. Saya tertuju ke sana. Tapi saya ubah, saya fokus kepada Tuhan dan terus berjalan di dalam ketulusan kepada Tuhan. Melayani, mengasihi Allah. Saudara tahu apa yang terjadi? Sampai sana Elisa masuk ke prosesnya saudara, kesembuhan terjadi. Makanya saudara, waktu perempuan Sunem bilang, tuh kan, ini bahasanya, tuh kan saya sudah bilang kan, jangan janjikan saya sesuatu yang tidak mungkin. Anak ini sudah besar juga tuh diambil. Tapi hari itu saudara, anak itu hidup kembali. Dan tidak ada catatan lagi saudara setelah itu. Berarti anak ini bertumbuh dewasa sampai dia tua. Dalam anugerah Allah. Tahu, apapun dalam hidup kita yang mati, Allah bisa bangkitkan. Bisnis kita yang mati, keluarga kita yang mati, pernikahan kita yang mati, kehidupan anak-anak kita yang mati, masa depan kita yang mati. Kalau engkau punya kehidupan yang tulus di hadapan Tuhan, apa yang mati bisa dibangkitkan Tuhan. Bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tidak berhenti di situ. Saudara,
Setelah semua peristiwa itu, Elisa mengalami masa-masa Samaria sudah mengalami kekeringan yang sangat hebat, kelaparan. Dan Tuhan sudah kasih tahu Elisa bahwa akan ada terjadi saudara masa kelaparan yang hebat selama 7 masa saudara di Samaria. Dan sangat sulit, katakan saudara, tai merpati jadi mahal bla bla dan sebagainya saudara. Itu sangat mahal sekali, sangat mahal. Kelaparan hebat. Elisa bilang begini, perempuan Sunem, bawa keluargamu, anakmu kemana saja dulu. Karena 7 masa ini, masa kelaparan yang hebat akan terjadi di sini. Maka keluarlah saudara. Anaknya, istrinya saudara keluar. 7 tahun berlalu saudara. Perempuan Sunem ini suaminya, anaknya kembali saudara. Tapi dia dapatilah semuanya sudah hilang. Sudah berganti nama, tanahnya sudah berganti orang pemiliknya. Kebunnya sudah tidak bisa menghasilkan selama 7 tahun saudara. Waktu dia pulang. Singkat cerita saudara, Gehazi lagi ngobrol-ngobrol sama raja. Raja pernah tanya, mungkin dia pernah dengar cerita. Dulu ada mujizat yang dilakukan Elisa tuh. Ada anak yang dibangkitkan, siapa tuh? Siapa namanya? Tiba-tiba saudara perempuan Sunem nongol. Ini kalau sudah berpadu dengan anugerah Tuhan itu sangat mudah saudara. Tiba-tiba perempuan nongol saudara, perempuan Sunem. Waktu raja dan Gehazi. Nah ini Tuhan yang saya cerita nih perempuan ini. Coba tanya-tanya sama dia. Karena dia mengalami peristiwa itu. Diceritakanlah kejadian itu. Saudara tahu? Raja memerintahkan kepada seluruh pembantunya. Dia bilang begini, kembalikan seluruh tanah yang dipunyai oleh perempuan ini. Dan dia bilang begini, sejak perempuan ini pergi sampai hari ini, semua hasil ladangnya berikan kepada dia. Saudara tahu, waktu kita hidup dalam ketulusan Tuhan, saya mau bilang begini, apa yang hilang Tuhan bisa kembalikan dalam hidupmu. Tuhan bisa kembalikan dalam hidup kita. Masa-masa yang mungkin bagi kita saudara, hal-hal yang rugi, kita banyak mungkin mengalami banyak peristiwa-peristiwa, itu bisa kembali dalam hidup kita. Karena firman Tuhan bilang begini, tuh iblis, apa yang dirampas oleh iblis, kita bisa minta 7 kali kembali kepada kita saudara. 7 kali lipat, ada ayatnya. Dan saya mau bilang begini, apapun yang hilang dari hidupmu, Tuhan bisa kembalikan. Hiduplah dalam ketulusan. Saya akan tutup dengan ini saudara. Saya coba cari tahu apa sih definisi daripada ketulusan hati yang bisa membuat anugerah belas kasihan Tuhan itu menjadi nyata atas perempuan ini. Nah dalam Alkitab saudara, tulus hati ditulis dalam bahasa Ibrani itu tamim. Dan di dalam bahasa Yunani itu holokleros. Memiliki arti yang sangat mendalam dan luas. Nah arti dari ketulusan ini begini, murni dan tidak bercela. Tulus hati berarti memiliki hati yang murni dan tidak bercela, tidak memiliki niat jahat atau motivasi yang tersembunyi. Lempeng we, ini tulus saudara. Dia melayani dengan ketulusan hati, dia mengerjakan dengan ketulusan hati, membantu orang melakukan ini dan itu tanpa ada satu motif-motif yang lain, tanpa ada tujuan-tujuan yang lain saudara. Dia memiliki hati yang tulus di sini. Dan saya mau bilang engkau tidak akan pernah kehilangan yang baik dari hidupmu. Nah, kan? Sekalipun mungkin udah bilang rugi, engkau sudah lakukan mungkin orang dah hormati engkau, mungkin engkau sudah lakukan yang terbaik, orang dah memperhitungkan, menghargai, dah usah repot-repot saudara. Dia akan kehilangan upahnya, tapi engkau tidak akan pernah kehilangan berkat ilahi. Lakukan saja, amin. Lakukan saja dalam ketulusan hati. Yang kedua saudara, jujur dan transparan. Tulus hati berarti memiliki hati yang jujur dan transparan. Tidak memiliki rahasia atau kebohongan saudara. Nih orang bisa baca nih saja. Di depan sama, di belakang sama. Di tempat yang ramai maupun dalam kesendirian kita tetap sama saudara. Itulah hati kita. Tidak ada sesuatu kepalsuan di sini. Dalam hidup kita. Sama saudara, orang mengenal kita mau di depan, di luar, di dalam. Mau banyak orang saudara, di dalam kita kesendirian. Itulah kita. Amin. Itu definisi dari ketulusan. Yang ketiga saudara, setia dan loyal. Tulus hati berarti memiliki hati yang setia dan loyal. Tidak memiliki niat untuk meninggalkan atau mengkhianati orang lain.
Saudara, sekalipun orang lain mengkhianati boleh silakan. Dia akan kehilangan berkat tapi kita tidak akan pernah kehilangan berkat. Kita tetap lakukan dengan ketulusan hati. Karena kita tahu Allah yang mengetahui hati kita. Dan engkau tidak akan pernah kehilangan sesuatu pun yang baik dalam hidupmu. Amin. Saudara, dia lakukan loyal, setia apalagi kepada Tuhan. Saudara, amin. Tidak ada pundung-pundungan lagi di hadapan Tuhan. Hoream lah ngikut kul, hoream lah ibadah. Ada masalah sedikit saudara, enggak lagi lah. Tersinggung dengan satu, semasa enggak cocok dengan kemarin. Enggak, saudara, enggak begitu. Loyal sama Tuhan, bukan loyal kepada manusia. Kalau engkau loyal kepada manusia, engkau berbuat baik untuk manusia, engkau akan gagal. Makanya banyak orang kecewa karena apa saudara? Fokusnya bukan Tuhan, fokusnya manusia. Karena memang manusia adanya mengecewakan. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, Dia pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Itulah Allah kita. Fokus kepada Tuhan, melayani Tuhan, fokus kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saya selalu mengajar jemaat saya, jangan fokus kepada gembalamu ini. Karena gembalamu ini juga penuh kekurangan. Masih sedang berjuang dalam hidup untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi semua orang harus fokus kepada Tuhan. Amin. Maka engkau tidak akan pernah kecewa dalam perjalanan hidupmu. Karena Dia adalah Allah yang setia. Amin. Melayanilah di tempat ini dengan setia. Kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Pak Niko bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mampu mengecewakan kita. Dan Dia tidak akan pernah bisa mengecewakan kita. Saudara loyal, tuluslah kepada Tuhan. Saya lihat kenapa saudara banyak orang kecewa. Karena mereka saudara loyal dan tulus bukan kepada Allah. Tapi kepada manusia. Tapi kalau engkau loyal dan tulus kepada Tuhan. Sambil begini, live in miracle. Akan selalu ada keajaiban dalam hidupmu. Keluargamu, masa depan apapun. Dan terakhir saudara penuh kasih sayang dan belas kasihan. Itu definisi yang lain daripada ketulusan. Tulus hati berarti memiliki hati yang penuh kasih sayang dan belas kasihan. Tidak memiliki niat untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Itu tulus, selalu ingin berbuat yang terbaik, selalu ingin memberkati, satu kali dua kali dikecewakan, tetapi tetap melakukan yang terbaik. Saudara, dia akan kehilangan upah, tapi kita tidak akan pernah kehilangan berkatnya Allah. Amin. Ikuti Tuhan, cintai Tuhan, kejar Tuhan dalam hidup kita dengan ketulusan hati kita. Dan itu akan membawa berkat dalam hidup kita saudara. Ya, itu akan membawa anugerah terbesar. Saya akan tutup dengan perkataan ini. Jika kamu kejar Tuhan lebih keras dari kamu mengejar hal yang lain, maka penderitaanmu akan berakhir, air matamu akan berhenti, penyakitmu akan disembuhkan, pintu-pintu akan terbuka bagimu, ceritamu akan berubah, musuh akan lari dari depanmu. Dengan Tuhan bersamamu, kamu akan menemukan apa yang kamu cari. Amin. Kejarlah Tuhan, maka engkau melihat hidupmu akan penuh dengan keajaiban. Life in miracle. Saya tidak tahu masalah saudara. Saya tidak tahu pergumulan yang saudara sedang hadapi hari ini. Tapi milikilah hati yang tulus dan rela di hadapan Tuhan. Amin. Tulus melayani Allah, tulus beribadah, tulus memberi, lakukan saja saudara. Engkau tidak perlu terganggu dengan apa yang dari luar. Tidak usah terganggu dengan semua pemikiran, argumentar, logika manusia. Tidak usah isi dalam pikiran. Lakukan saja Tuhan, saya mau melayani karena cinta sama Tuhan. Saya mau berkhotbah karena cinta sama Tuhan. Saya mau main musik karena cinta sama Tuhan. Dan saudara, engkau datang beribadah di tempat ini, mengikuti, mengembangkan gereja di tempat ini, hidup loyal di tempat ini karena Tuhan. Saya tahu saudara, hidupmu akan diberkati Tuhan.
hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Di masa-masa pertempuran, dunia boleh saudara resesi, keadaan situasi boleh menakutkan, tapi engkau akan berjalan dalam kemurahan Tuhan yang luar biasa. Life in miracle. Amin. Amin. Katakan kiri kanan, life in miracle. Tuhan Yesus memberkati kita.